Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang eksistensi agama, filsafat, dan keindahan yang diampuh oleh Ibu dosen Bu Robiah, MPD. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya adalah Rifa, NIM 2138103240 dari Prodi TBI kelas A. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama pengertian agama, filsafat, dan keindahan. Yang pertama agama. Agama adalah suatu sistem kepercayaan kepada Tuhan yang dianut oleh sekelompok manusia dengan selalu mengadakan interaksi dengannya. Agama berasal dari bahasa Sanskerta. Ada yang berpendapat bahwa kata itu terdiri dari dua kata, yang berarti tidak, dan gam yang berarti kacau. Jadi agama itu artinya tidak kacau. Pendapat lainnya mengatakan bahwa agama berarti teks atau kitab suci. Selanjutnya dikatakan gam berarti tuntunan. Agama mempunyai tuntunan yaitu kitab suci. Lanjut ke pengertian filsafat yang kedua. Filsafat merupakan pandangan hidup seseorang atau kelompok yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Filsafat juga tentang seluruh fenomena kehidupan dan juga pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam kehidupan mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk memberikan argumentasi dan alasan yang tepat. Yang terakhir yaitu pengertian dari keindahan. Keindahan berasal dari kata indah, artinya bagus, permai, cantik, molek, dan sebagainya. Menurut Delianggi, menerjemahkan keindahan dengan kata cantik. Menurut cangkupannya, maka harus dibedakan antara keindahan sebagai suatu kualitas abstrak dan sebagai sebuah benda tertentu yang indah. Lanjut dari pengertian, lanjut ke eksistensi agama. Eksistensi agama adalah dari zaman prasejarah melibatkan kajian keyakinan agama yang ada sebelum kemajuan catatan tertulis. Asal mula munculnya agama dijelaskan oleh Herbert Spencer. Ia berpendapat bahwa dahulu manusia sudah sadar akan kematian yang pasti dialami seluruh orang. Cara percayanya pun beragam. Orang-orang di zaman purba atau primitif, misalnya, merasa bahwa terdapat kekuatan magis yang meliputi sebuah benda atau bahkan manusia. Di masa prasejarah lahir beberapa keyakinan seperti animisme, dinamisme, toteisme, dan lain-lain. Bukan hanya itu, kepercayaan terus berkembang hingga terdapat sebuah istilah mengenai Tuhan yang dikenal sebagai satu-satu pencipta alam semesta dan memiliki kendali atas segalanya. Lanjut ke pengertian eksistensi filsafat. Secara historis, filsafat merupakan induk ilmu. Dalam perkembangannya, ilmu makin terspesifikasi dan mandiri. Namun mengingat banyaknya masalah kehidupan yang tidak bisa dijawab oleh ilmu, maka filsafat menjadi tumpuan untuk menjawabnya. Kelahiran filsafat mempunyai peran penting dalam ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini. Kelahiran pemikiran filsafat diawali pada abad ke-6 SM yang ditandai oleh runtuhnya mite-mite dan dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran setiap gejala alam. Filsafat Yunani yang telah berhasil mematahkan berbagai mitos tentang kejadian dan asal-usul alam semesta, dan itu berarti dimulainya tahap rasionalisme pemikiran manusia tentang alam semesta. Cara berpikir ini berlangsung sampai abad ke-6 SM. Sedangkan sejak abad ke-6 SM, seorang mulai mencari jawaban rasional tentang asal-usul dan kejadian alam semesta. Pengertian yang terakhir, eksistensi keindahan. Eksistensi keindahan bagi manusia merupakan sesuatu yang sangat penting yang menunjukkan bahwa manusia itu memiliki perasaan yang halus serta menghargai kualitas. Tingginya cita rasa artistik seseorang dalam meresapkan karya-karya yang indah pada gilirannya akan memberikan pengaruh positif terhadap sikap emosi dan sikap moralnya.
Memiliki apresiasi terhadap seni berarti memiliki penghargaan, keakraban, dan kecintaan terhadap karya seni itu sendiri. Rasa dan sikap batin tersebut berangkat dari suatu kemampuan meresap dan menghayati keindahan, serta kemampuan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Lanjut ke konsep budaya dasar dalam filsafat, agama, dan keindahan. Konsepsi budaya dasar dalam agama. Fenomena kehidupan masyarakat dilihat dari aspek agama dan budaya yang memiliki keterkaitan satu sama lain yang terkadang banyak disalahartikan oleh sebagian orang yang belum memahami bagaimana menempatkan posisi agama dan budaya dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan manusia, agama dan budaya jelas tidak berdiri sendiri. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dalam dialektikannya, selaras menciptakan dan kemudian saling menegasikan. Agama sebagai pedoman hidup manusia yang diciptakan oleh Tuhan dalam menjalankan kehidupannya. Sedangkan kebudayaan adalah sebuah kebiasaan tata cara hidup manusia yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Dari hasil daya cipta, rasa, dan karsanya yang diberikan oleh Tuhan. Agama dan kebudayaan saling mempengaruhi satu sama lain. Agama mempengaruhi kebudayaan, kelompok, masyarakat, dan suku bangsa. Konsepsi budaya dasar dalam filsafat. Filsafat adalah hasil daya upaya manusia dengan akal secara logis, sistematis, dan universal untuk memahami sebuah masalah, sedangkan kebudayaan adalah kebiasaan tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia digerakkan oleh akal dan keperasaannya. Apabila dibandingkan definisi budayaan dan definisi filsafat, kebudayaan bertemu dalam hal berpikir. Kebudayaan adalah cara berpikir, sedangkan filsafat adalah cara berpikir secara logis, sistematis, dan universal. Dengan demikian, jelaslah bahwa filsafat itu mengendalikan cara berpikir kebudayaan. Oleh karena itu, perbedaan kebudayaan dapat dikembalikan kepada perbedaan filsafat. Konsepsi budaya dasar dalam keindahan. Keindahan berasal dari kata indah, artinya bagus, permai, elok, molek, dan sebagainya. Kawasan keindahan bagi manusia sangat luas, seluas keanekaragaman manusia, dan itu keindahan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, sehingga keindahan itu identik dengan kebenaran yang mampu daya tarik, dan setiap orang memandang indah suatu benda atau objek itu berbeda. Dapat disimpulkan bahwa keindahan adalah kumpulan hubungan yang selaras dalam suatu benda dan hubungan dengan si pengamat. Seperti halnya kehidupan manusia yang selalu tumbuh dan berkembang, kesenian merupakan salah satu wujud keindahan dari karya manusia yang juga tumbuh dan berkembang. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga para audiens semuanya dapat mencermati dengan jelas dan semoga bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.